Mei, benar bahwasannya Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menerima pelimpahan dari perkara oknum Ketua RT Raja Basa Kota Bandar Lampung, yakni Wawan Kurniawan yang merupakan oknum Ketua RT intoleran, telah diserahkan dari pihak Polda Lampung kepada pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Helmi, ia menjelaskan bahwasannya proses pelimpahan sudah melalui tahapan-tahapan yang dilalui oleh Kejaksaan dan pihak kepolisian. Dan saat ini pihaknya telah menerima oknum Ketua RT tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Bapak Helmi, Ketua RT tersebut tidak ditahan, dan Bapak Helmi juga menjelaskan bahwasannya pihaknya sudah menggelar penelitian dan awalnya telah disangkakan pasal terkait agama, namun ternyata buktinya tidak cukup. Dan ditegaskan oleh Bapak Helmi ketika pihaknya menerima perbaikan berkas perkara tersebut dari penyidik dan tidak ada pasal tersebut. Jadi yang ada diterima pasal 335 dan 167, dan berdasarkan petunjuk tersebut, dua pasal tersebut telah memenuhi unsur. Tersangka akan dihadirkan dalam pengadilan pada persidangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi perkembangan terbaru dari perkara pidana penghentian aktivitas gereja ilegal di Bandar Lampung ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar Maret 2023, ada seorang RT ya yang melakukan penghentian kegiatan ibadah di sebuah gereja ilegal, yang kemudian itu menjadi perkara hukum. Yang bersangkutan dilaporkan di Polda Bandar Lampung dengan sangkaan penistaan agama pasal 156A KUHP. Tersangka kemudian ditahan ya, dan ternyata kemarin kalau tidak salah perkara tersebut sudah P21, tetapi sesuai dengan informasi yang kita terima, pasal yang disangkakan itu berubah, tidak lagi pasal penistaan agama, tetapi menjadi pasal 335 ya. Itu perbuatan tidak menyenangkan, memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan. Kemudian ada pasal 167 tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Dan perubahan pasal ini tentu ada konsekuensi logisnya ya. Kalau pasal 156A, tersangka kemarin ditahan. Kemudian kalau pasal 335 memang ancaman hukumannya 1 tahun, ancaman hukuman maksimalnya. Dan itu sebenarnya baik penyidik maupun penuntut umum punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Kalau pasal 167 KUHP, karena ancaman maksimalnya cuma 9 tahun, tidak bisa ditahan. Tetapi pada akhirnya mungkin karena ancamannya yang maksimal hanya 1 tahun, dan dengan pertimbangan yang lain, faktor non yuridis yang lain, kooperatifnya tersangka, pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ketika menerima lembaran berkas perkara dan tersangka memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Semua lah banyak ya, kalau berani pergi kalian ke sana ya, buktikan bahwa kalian mengurusi, kan itu dibilang kemarin tanpa lagi ya. Yang di Lampung juga kita advokasi gitu ya, advokasi utut. Nggak ada ya kawan-kawan ya, kayaknya itu banyak sekali, tapi ya sudahlah, itulah dulu yang kita dengar, itulah yang dulu kita dapat ya. Hari kali ini saya memang harus menyemangati Galarua. Ayo Galarua, semangat,
pergi ke Lampung, kalian demo supaya bapak itu dijebloskan lagi ke tahanan karena itu tidak masuk dalam keadilan. Kalau seperti itu nanti kawan kita coba tiru. Kalian lihat apa yang terjadi, pasti kalian ditahan 156 itu. Padahal sama kelakuan kalian ya. Itu sudah kita lihat di Papua. Mereka melihat sebuah masjid, terus orang lagi sholat dibubarkan. Ini yang kita takutkan, karena ditiru. Jadi orang, sedangkan yang di sana tidak dipelihara, asik. Nanti kita bubarkan aja orang lagi sholat di Bali. Pokoknya di daerah-daerah yang beda-beda mayoritas, contohnya sangat tidak baik untuk kita. Entah pasal apa kek, entah apa kek ya. Teman-teman sekalian, secara teoritis perubahan pasal, baik itu penambahan maupun pengurangan dalam proses penyidikan itu adalah hal yang wajar ya, karena penyidik ya ketika meningkatkan penyidikannya, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu dalam waktu 7 hari itu harus sudah mengirimkan SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Salah satu yang harus dikirimi SPDP itu adalah kejaksaan. Disitulah fungsi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Artinya seluruh proses aktivitas penyidikan itu akan dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum. Disitulah fungsi pengawasan, fungsi koordinasi dari jaksa. Apakah sangkaan yang diajukan oleh penyidik dengan seluruh berkas-berkas perkaranya itu sudah tepat ataukah belum, sudah sempurna ataukah belum. Makanya kita kenal istilahnya P19, itu ada petunjuk dari jaksa. Kalau ada sesuatu yang kurang atau tidak sempurna, itu jaksa punya kewenangan untuk memberikan petunjuk. Dan mungkin ini bagian dari petunjuk jaksa bahwa perkara ini kalau mau dijerat dengan pasal penistaan agama akan sulit. Yang lebih tepat itu pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 167 KUHP, memasuki perkarangan orang lain tanpa izin. Jadi ini hasil koordinasi atau petunjuk dari jaksa penuntut umum. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ini adalah permainan dan lain sebagainya, ini aneh dan janggal, ya urusan mereka lah. Karena penyidik dan penuntut umum itu punya kewenangan untuk hal itu sesuai dengan hasil penyidikan. Kalau menurut prediksiku ya, kemungkinan kenapa ini tidak dijerat dengan penistaan agama, karena yang dilakukan oleh ketua RT tersebut itu sebenarnya bukan pada wilayah untuk menodai atau menghina agama tertentu, tetapi dia melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan. Karena memang gereja ini tanpa izin dan sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas. Dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketua RT itu adalah melakukan eksekusi sendiri atas kesepakatan tersebut. Jadi kemungkinan niatnya itu bukan untuk menghina satu ajaran agama tertentu, tetapi menjalankan kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan di gereja ilegal. Jadi arahnya ke situ. Niatnya bukan menghina atau menista agama, tetapi menghentikan aktivitas yang ilegal. Itu kemungkinan ya, karena sekali lagi setiap perkara itu punya kekhususan, punya situasi tersendiri yang melingkupi, yang tidak bisa kita samakan dengan perkara yang lain. Meskipun mirip, tapi kesemuanya tentu tidak akan ada yang punya kesamaan yang 100% begitu ya. Kalau bahasanya ya kasuistik spesifik, punya kekhususan tersendiri. Jadi kalau Rudy Yohanes kemudian mengatakan bahwa coba aja kalau kita ya, kalau ada orang ibadah di masjid kemudian kita hentikan begitu, apakah kita kena penistaan agama atau cuman 335 KUHP? Itu tentu logika seperti itu tidak bisa, analogi seperti itu tidak dibenarkan, karena satu perkara tentu punya kekhususan sendiri-sendiri. Dan dalam hal ini
karena ada kesepakatan, kemudian ketua RT melakukan penghentian itu tidak bisa dibenarkan secara hukum karena itu bukan eksekusi pengadilan, tetapi penyidik dan penuntut umum kemungkinan melihat bahwa itu tidak dimaksudkan untuk menista agama tertentu. Ini juga penyidikan ini tentu juga hasil dari pemeriksaan beberapa ahli ya, ada ahli agama, ahli pidana, dan lain sebagainya. Itu teman-teman sekalian yang terjadi di Lampung. Sekali lagi tersangka kemudian tidak ditahan, dan itu merupakan kewenangan dari JPU. JPU mau memutuskan menahan atau tidak itu kewenangan atau hak dari JPU, dan JPU sekali lagi merubah pasal, menambah pasal atau membuat petunjuk untuk mengganti pasal dan lain sebagainya itu adalah kewenangan JPU, karena JPU sekali lagi dalam istilah hukum punya dominus litis ya, kewenangan penuntutan itu hanya ada pada JPU. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.